kita juga pengen tahu nih kisah taubatnya. Salah. Kisah taubat. Kok jadi kisah taubat sih? Kita udah ngomongin ini. Udara di bawah sama udara lu di atas itu kan beda massa jenisnya kan. Jadi kalau gua terbang di pantai sama gua terbang di atas gunung nih di puncak, itu harusnya propellernya beda. Anginnya beda juga ya? Karena anginnya beda. Teorinya tuh ya ibarat drone nih ikigai gua nih. Ya. Oke. Jadi ikigai itu apalah yang lu suka, terus apa yang lu bisa, lu jago, terus sama apa yang dibutuhin sama sekitar lu. Tengah-tengahnya itu ikigai. Bentar juga. Makanya saya bilang tadi. Kira setengah jam. Emang dia punya performa bagus. Oh iya benar. Dia punya tenaga oke. Terus tapi masalah waktu dia tidak punya. Ada pasti bagian AI yang nggak bisa diisi sama AI itu ya feel, Pak. Nah, Feel. itu memang Pak. Iyalah, itulah. Iya. Itu emang ya rasa dan segala macam itu emang punyanya kita nih. Kayak lo aja mau keluar jadi seorang Ini apa? MC MC. Tapi kan udah nggak ngedirect juga. Kota siapa? Nggak ngedirect yang aneh-aneh lah, yang baik-baik aja. Yang aneh-aneh itu apa? Gue punya banyak dagangan baru. Ini mainan bocah apa gimana sih, Dak? Gila, banyak nih. Ada yang bisa buat balapan. Mana nih balapan? Kayak lu tahu aja balapan yang mana? Ini bro, sama. Casingnya sama, lebih kecil aja. Casing! Tau gak casing? Kayak handphone, halo, assalamualaikum. Casing. Kan dagangan gue. Casis. Nah, casis. Iya. Terus ada remote controlnya. Remote controlnya. Gede banget kan, nggak sembarangan. Nah, ini nih, pesawat alien. Oh, alien. Mirip-mirip alien gitu ya? Iya kan? Bapak suka di ambasador ya jualan? Iya, jadi sekarang kalau berubah. lo butuh buat syuting-syutingan, Oh, ini iya. balap-balapan, Betul. punya semua nih. Gua kirain ini tuh pesawat-pesawatan yang di abang-abang tuh nggak lo? Yang di ITC itu kan banyak buat tuh. asal mulanya. Asal mulanya, ini udah profesionalnya. Kalau mau tahu kita tanya Bang Odin. Odin. Gimana? Nama lo Bang apa Odin sih? Sebenarnya Yanuarudin. Oh, iya. Jadi ada yang manggil Udin sedunia. Odin sendiri. Ada yang manggil Yanuar, ada yang manggil Udin. Oh gitu. Iya, Banyak Odin lama-lama jadi Odin. Jadi Odin, itu mah makanan Jepang. Tapi emang dulu dia dipanggil Bang Udin. Dipanggil emang dulu Bang Udin dia. Iya. Apa gimana? Telat dah. Romi. Bro, ini namanya pilot bukan sembarang pilot. Wih, apa dong? Pantun nih, gue suka banget kalau bilang pantun tuh. Gue bilang Seru banget, cakep. Itu bukan pantun. Gue bilang ini pilot bukan sembarang pilot. Apa itu? Wih, cakep. Karena di mana pilotnya pesawatnya terbang, orangnya juga terbang. Terbang, Pak. Iya. Pikirannya terbang, Pak. Benar. Bener ya? Benar. Hatinya? Hatinya, matanya melihatnya bisa terbang. Iya. Tapi mah jiwa raganya mah di bawah tetap. Di bawah ya. Siapakah dia? Tadi udah dikenal. Udah. Tadi udah dikenal. Double dong openingnya. Mau ngejelasin ini barang-barangnya, ini bukan barang dagangan. Ini barang-barang istilahnya. Kerjaan. Iya, senjata ya, istilah peluru-pelurunya. Kalau Batman kan punya banyak peralatan kan. Nah, itu. Odin juga punya peralatan banyak nih Bang Odin nih. Ini dia. Lu nanya apa? Enggak, lu ngapain bawa sebanyak ini sih, Din? Mau pamer? Pamer bagaimana? Kemarin gue dikabarin katanya bawa drone-nya buat display ya. Gue bingung yang mana nih mau dibawa Saking nih. banyaknya. Di rumah masih ada? Ada beberapa tapi bukan buat kerja. Buat apa itu? Yang buat Pajangan. race, yang buat balapan. Itu kan gue udah jarang main. Sama ada yang bekas zaman dulu drone pertama kali gue beli itu. Yang drone kita dulu hilang. Kita? Yang mana itu? Terus juga ada lagi yang ya pesawat-pesawatan gitu. Aeromodeling ya? Lo main juga aeromodeling ya? Main juga aeromodeling, cuman ya sekarang udah jarang. Gokil. Keren. Udin ini main drone itu since 2014. 14 akhir. 14 akhir ya. Drone tuh dari tahun berapa ya? 1914. Sebenarnya sih dari sebelum itu udah Sebelum ada. ada ya? Pertama kali gua masuk itu di Phantom 2. Phantom 2 V2. Okay. Sebelum itu masih ada Phantom 1 gitu-gitu. Masih gede Itu nggak ada itunya tuh. Hampir sama sebenarnya. Iya. Yang gede itu yang F450 itu emang belum Phantom tipenya.
Kalau yang udah Phantom itu ya yang putih itu segede gitu. Iya. Dan emang zaman sekarang tuh syutingan kalau nggak pakai drone tuh kayaknya Belum lengkap. nggak ahu ya. Nggak ahu. Dan yang dimana itu Sekarang tuh menjadi udah kayak ya part wajib ya. part wajibnya ya. Pasti Paling ada. nggak ada satu shot gitu kan. Iya, establish besar. Soalnya kalau kita lihat dulu kan buat ngambil aerial shot itu benar-benar pakai chopper tuh Din ya. Nah, lu bayangin waktu gua Aslinya ngecek pakai chopper. iklan RCTI dulu. RCTI oke. Wih, Nah, itu yang di sawah sawah. pakai apa? Sawah itu. Itu. Bisa sedekat itu lagi. Gimana itu Din? Pakai apa itu? Pakai chopper Pak katanya Pak. Pakai chopper kan? Iya, tapi saya nggak ikut syutingnya Pak. Oh iya nggak gitu. Coba sekarang. Seperti yang Coba buat sekarang pakai ini. yang buat anak bayi itu ya makanan tuh ya, chopper. Kurang. Apa itu ya? Apa sih? Nggak Din, lo sebelumnya tuh kenapa bisa mutusin akhirnya gua mau jadi pilot drone sebagai pekerjaan gua? Karena kan kalau kita lihat banyak teman-teman tuh yang apalagi 2014 ya. Seingat gua tuh 2014 tuh belum terlalu banyak kayak sekarang kan. Drone kemudian Ya. apalagi jadi sebuah pekerjaan loh. Soalnya gua dulu ingat banget ya. Pekerjaan drone itu nggak kayak sekarang, nggak sebanyak sekarang. Dulu itu Dulu masih jarang jarang banget Dan gitu. nggak sepro sekarang ya? Dan yang bisa pun nggak sebanyak sekarang. Benar. Wah, ini ceritain sejarah gue dong. Asli. Boleh. Awalnya tuh gara-gara kepepet. Pepet. Iya. Gue dulu kan sempet bareng nih sama Vicky. Asik. Waktu Vicky kita Burki. di PH kan. Sama Vicky, mungkin sama Vicky ini. Vicky ini. Vicky Jun Panggang Fu. Iya. Gue kenalnya Tombo dulu namanya. Si jadi tahu di sini dong. Maksud gua, jangan bro. Yang Vicky Rai. Vicky Rai lah. Iya. Tapi kan udah nggak ngedirect juga. Wih, kota siapa? Nggak ngedirect yang aneh-aneh lah. Yang baik-baik aja. Yang aneh-aneh itu apa? Gitu. Oke, Lanjut. balik lagi. Ya. Iya. Kepepetnya tuh dulu kita beli drone pertama si PH ini. Terus kebetulan gua yang ngopret terus hilang. Aduh. Itu karena emang project pertama ya. Iya, project pertama. Project pertama kalau nggak salah tuh kliennya adalah pipe Adalah ya, gitu metal iya. dan lain-lain itu hilang di Suramadu. Habis hilang kan otomatis ya perusahaan menanyakan ke gua ini gimana nih tanggung jawabnya. Gua sendiri juga ya gaji bulanan, gaji nggak seberapa gitu kan, harus ganti drone ini gitu. Yang harganya tuh dulu, wah gila masih mahal banget mas. Lu ngerakit Phantom 2 itu harganya bisa habis 37 juta. Ya, karena beli Phantomnya sendiri 17 juta, lu masih beli GoPro-nya video sendiri, sender. ingat banget tuh. GoPro beli lagi sendiri, belum OSD segala macam. Perintilannya tuh kayak masih kepisah-pisah, nggak kayak sekarang beli satu Dapat semua. semuanya udah include gitu kan. Jadi gue harus mikir nih gimana cara gue gantinya, tapi gue juga ya nggak ngutang gitu kan. Jadi akhirnya oke, gue beliin lagi Phantomnya, drone-nya, tapi gue waktu itu ngasih syarat, tapi ini drone boleh gue pakai ya buat nyari duit lagi. Jadi ibaratnya gue puterin gitu kan. Jadi makanya abis itu gue terima job. Dari situlah jadi gue mulai dapat job. Wah kok jadi lumayan juga ya. Sampai akhirnya malah banyakkan job dari situ. Sempet kita waktu itu ya, Apa tuh? Ya gue di calling gitu kan. Dari PH ini, kan. tapi gue ada kerjaan yang gue sendiri. Tapi ya akhirnya gue jalan ya sampai ya beranak pinak jadi gini. Jadi gini, jadi banyak anak drone ini ya. Tapi pasti kan secara proses lu menggunakan drone itu kan nggak langsung kayak on terbang maju dan mundur dan kiri dan kanan kan. Maksudnya pasti apakah pada saat lu kepepet itu, wah ini sambil gue mikirin harus muterinnya, gue kayak harus slash nih. Atau enggak gue berburu sama yang paling ahli drone. Ya. Atau enggak apa? Itu sih emang, jadi waktu pertama kita sebelum beli, itu kita pertama ngoling ada. pilot yang dulu Terkenal ya dia. udah terkenal lah Emang gitu. pilot drone, Di zaman iya. itu. Iya. Pilot drone dia. Emang dia udah main duluan lah. Ya. Dan ya yang kenalin gua remote segala macam itu emang dia, Irwan Baidowi. Dipanggilnya One Glove. Ya dia yang ngasih tahu gua drone ini lu beli ini aja, yang ngajarin gue dari awal, tahu remote, tahu segala macam termasuk FPV. Ini gue nge-build, ngerakit, belajarnya dari dia. Karena dulu kan sumber-sumber gue buat belajar tuh kayak di YouTube, di mana gitu belum lengkap mas. Ya.
masih jarang banget lah orang-orang bikin konten buat ngerakit drone apa gitu-gitu tuh masih ya, dan mungkin ada 1-2 yang ya agak nerd videonya. Gue juga kadang nontonnya bingung kayak juga ya? masih bingung, masih apa aja nih, gue nggak ngerti gitu-gitu. Videonya belum seasik video-video sekarang lah. Akhirnya gue harus belajar sama orang langsung, ya itulah gue belajar sama si Irwan. Dan langsung bisa nerbangin. Keren. Kebetulan yang dapat project lagi ya? Nah, kebetulan yang drone yang si Aerial Phantom itu nerbanginnya nggak sesulit itu sih. Ya. Emang kan udah ada GPS-nya, kalau lu hilang sinyal dia return to home gitu kan. Ya jadi Itu yang harusnya pakai handphone ya berarti ya? Oh, belum. Belum. Zaman itu masih pakai kita bilang apa ya, transmisinya analog. Masih yang kalau sinyalnya jelek ada semutnya. Oh iya. Iya, sinyal kayak TV zaman dulu, kayak gitu. Ngeri juga ya. Jadi ada kerpet Iya, makin jauh tuh makin kerpet. Iya, makin Harusnya kayak hilang tuh gitu ya. Iya, waktu itu kebetulan memang salah. iya, Iya kan? emang itu apa ya? Guanya sendiri pengalaman masih kurang dan gua nggak tahu tentang terbang, gua belum bisa ngitung flight time, gua belum bisa nentuin ini terbangnya gua berapa jauh. Itu waktu itu Phantomnya belum gua instalin OSD. OSD itu yang bikin kita bisa tahu baterainya tinggal berapa, terus itu jaraknya kita di jarak berapa sekarang, tingginya berapa, speednya berapa. Zaman dulu Phantom 2 itu exclude. OSD-nya itu harus masang sendiri, harus dimasukin ke sistem. Kalau lu belum pasang, lu terbang buta gitu. Jadi lu terbang cuma ngelihat gambar, terbang nih nggak tahu. Sedangkan lu kalau terbang di objek-objek yang besar, kayak misalkan kita kemarin terbang di Suramadu, itu kan jembatan gede banget kan sebenarnya. Nggak bisa lu samain sama jembatan yang cuman 200 meter, 300 meter. Lu terbang sedikit, 50 meter udah kelihatan. Full gitu kan, di gambar udah full. Tapi kalau yang ini 2 kilo, 3 kilo, gua terbang sampai kelihatan pengen full gitu kan. Gua nggak sadar itu terbang, gua nggak tahu berapa meter. Mungkin gua terbang 500 meter, mungkin gua terbang 700 meter, tapi gua nggak sadar. Dan gua nggak ngitung berangkatnya gua habis berapa, baterainya, pulangnya gua harus berapa gitu. Akhirnya gone. Maka dari itu ada sekolahnya dah. Ya berarti lu ini juga, Din, apa ngambil sertifikasi juga? License Ya? Kan ada itunya kan? License gua ngambil dari FASI. FASI itu apa? Angkatan 5 RPL. FASI itu Federasi Aerosport Indonesia. Jadi yang naungin kayak Gantole, para layang. Berarti lu bisa naik Gantole dong? Para motor. Gantole bisa. Beda lagi license. Beda bang. Kan gue ngambil license-nya ada 2. Satu basic remote pilot, satu lagi remote pilot license. Kalau basic remote tuh kalau nggak salah sekolahnya 2 hari. Kalau yang remote pilot license tuh yang gue ambil 4 hari. 4 hari. Oke. Itu ngaruhnya apa sih lu dengan punya license, kemudian maksudnya gini, apakah semua orang yang punya drone harus punya license atau enggak gitu loh untuk menerbangkan drone-drone ini? Sebenarnya baiknya sih punya ya. Karena ini ngomongin punya atau enggak punya, baik betul, mana? Tetap baik punya. Karena waktu lo punya, lo kan sekolah 4 hari nih. 4 hari tuh lo dikasih satu modul yang tebalnya segini nih, sama ada nama ininya dulu yang dosen itu gua Pak Sarki namanya. Itu orang angkatan udara. Pak Syarki, ya dia ngajarin itu di dalamnya sebenarnya ilmunya ilmu pilot, Pak. Ilmu pilot, jadi baca cuaca, baca angin, apa segala macam. Dan gua pun sendiri ya pas lagi di situ, gua ngapain ya belajar ginian apa segala macam. Cuman kalau dipikir lagi, better gua tahu daripada nggak tahu gitu. Karena gua sama-sama penerbang nih gitu. Secara logika kan sebenarnya sama ya, kondisinya kan kita harus tahu itu kan ya. Karena kita sama-sama di ini, dan lu kan mungkin ya awam tuh nggak tahu kalau udara di bawah sama udara lu di atas itu kan beda massa jenisnya kan. Jadi kalau gua terbang di pantai sama gua terbang di atas gunung di puncak, itu harusnya propellernya beda. Anginnya beda juga ya? Karena anginnya beda. Iya, jadi massa jenisnya beda nih. Udah di atas tuh lebih hampa. Jadi gua akan butuh propeller yang pitch-nya lebih kemiringan ini. Iya. Pengaruh ya. Gitu-gitu. Jadi ini apa nih, Din? Kalau boleh kita tahu semua ya. Biar teman-teman semua tahu nih, karena ini apanya nih? Fungsinya atau ini beda-beda jenisnya, fungsinya gitu ya. Terus kalau dari jenisnya ini gua tahu nih, ini gelas nih. Ini tehnya dulu nih gelas teh. Udah tahu gua.
Kering, Pak. Ya kan? Apanya nih, Din? Mulai dari yang gede. Oh, dari yang gede nih, yang Nah, kalau kata ini Dida, kita alien. pisah dulu nih. Oke. Sebenarnya ini kepisah jadi dua. Kalau ini drone kita biasa bilang drone aerial. Oh, aerial. 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 Kalau yang ini biasanya seringnya disebutnya FPV, first person view. Oke. First person view. Nah, karena kita ngendarainnya dengan ya sebenarnya sama-sama first person view, cuman bedanya kan dia pakai gimbal apa segala macam, nggak full first person view. Yeah. Kalau ini kan benar-benar full first person view karena miring ya miring di view-nya gue. Oke. Nah, gue naik ya naik gitu kan. Kalau dia kan gue maju mundur kanan kiri tetap aja lurus. Tetap gitu. Nah, iya. Lebih ke kayak gitu. Dan Berarti kalau stabil ini nggak stabil dong, Din ya? sebenarnya Bisa dibilang kalau misalnya kita mau stabil, mau shooting ya, mau shooting mau ya. follow mobil atau apa, stabil nggak tuh, Din? kalau stabil bukan ini ya. Bukan yang buat peruntukan buat Stabil stabil, sih tetap stabil. Tapi kalau disuruh still, ya? Iya. disuruh hover dan diem aja gini gitu. nggak bisa. Oh. Karena dia nggak ada vision bawah buat baca posisi, Iya, iya, GPS juga nggak ada. Yang ini ada GPS tapi fungsinya bukan untuk hold position. Dia fungsi GPS ini untuk bantu gua arah pulang. Karena kalau lu ngerasain terbang di hutan nih, misalkan gua terbang dari titik ini naik ke atas hutan. Setelah gua sampai di atas, gua puter balik. Gua nggak tahu tuh. Tadi gua terbang dari mana nih? Hutan kan Ya. semuanya udah. pohon gitu kan. Iya. sama ya. Atau gue kayak di Bromo nih, gue terbang di yang gurun pasir. pasir. Terbang gue, pas udah sampai atas tuh gue nggak tahu tuh, gue di mana posisinya ya. Gitu. Semuanya pasir soalnya kelihatannya, nggak Iya, kelihatan sama apa-apa gitu kalau ya. dari jauh. Iya, itu fungsinya si GPS di sini. Kalau fungsi GPS-nya yang di aerial, dia buat hold position, buat return to home juga, gitu-gitu. Ya udah tahu sendiri ya arah Iya, baliknya. lebih pinter sih. Ya. Oh, berarti ini yang nggak ada bodinya ini rata-rata FPV nih ya? Ini semua emang FPV. FPV. Iya, ngendarainnya Oke. pakai goggles gitu-gitu. Dan emang harus punya sebanyak ini, Din, untuk lo bisa Ini fungsinya beda-beda, Pak. bekerja sebagai seorang pilot drone. Iya, fungsinya karena beda-beda. Oh, gitu. Nah, kalau ini main drone-nya kalau di FPV, ukuran paling ideal, ukuran paling enak terbangnya gitu. Sweet spot-nya tuh di sini. Ukuran ini. Nah, biasa dibilang ukuran 5 inch. Kita ngitung dari ukuran propeller. Oke. Ini 5 Baling-baling inch lah ya. nih. Iya. Kalau lu Baling-baling dah namanya. main dah. FPV, terbang paling enak itu di size ini. Size itu ya. Lo akan ngerasain experience terbang FPV paling wah gokil, terbangnya bisa gini. Agility apa segala macam tuh kayak Durability gitu ya. iya, durability-nya juga paling kuat. Ih, endurance-nya. Endurance, flight time-nya nggak bisa. Flight time-nya kurang. Flight time berapa lama? Kalau flight time Sebentar jadi ini. berarti dia ya, flight. Dia sebentar aja Kalau doang. ini kalau kita mainnya hover itu kayak santai-santai Santai. gitu, paling kita dapat 8 menit lah. 7 menit, 8 menit pakai ini. Udah selesai. Udah selesai. Baterainya habis. Habis. Bentar juga. Bentar, makanya saya Karena pikir bilang tadi. Kira setengah jam. bisa Emang lama. dia punya performa bagus. Oh iya benar. Dia punya tenaga oke. Terus Tapi tempat masalah ini, Pak. waktu Ya. dia tidak punya. Kan Itulah. nggak ada yang perfect, Pak. Itu jawabannya. itu. Karena kita tergantung pilih mau performa bagus tapi waktu sebentar atau waktu lama performa biasa. Biasa aja. Turun. Oh, yang mana tuh yang Yang ini Oh ini emang dia modelnya agak panjang dia. bukan panjang sih. salah. Propeller lebih besar. Propeller ini ya, Apanya? Propeller lebih besar. Propeller baling-baling. Besar. Jadi efeknya propeller besar ini kan payloadnya sama, Pak. Ya. Dia sama-sama ngangkat GoPro. Jadi ya payloadnya hampir sama lah. Tapi baling-balingnya lebih besar. Ya. Baling-baling besar otomatis RPM-nya lebih rendah. Lebih rendah. Karena RPM-nya rendah jadinya ampere-nya kecil. Ya. Oh. Jadi konsumsi baterainya ikut turun. turun. Jadi dia bisa terbang lebih lama. Oh. Tapi agility-nya nggak seenak ini. Secara pergerakan apa semua ya. Kalau lu disuruh nyelip-nyelip, Putar, misalkan nyelip-nyelip di pohon terus masuk-masuk ke gedung kayak gitu, gue tetap pilih ini. Tapi kalau untuk udah ketemunya kayak yang sering kita lihat di sosmed-sosmed tuh, yang tadi naik gunung Ya, gitu-gitu, pasti pakainya ini. Pakai ini ya. Ini size paling enak buat jauh-jauh gitu-gitu. Secara baterai soalnya juga Secara ini flight time, ya terbang juga kalau naik gunung kan nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya nggak cupalitan Ya, atau ya, gimana, cuma dia naik aja gitu kan. Iya. Tahu lu butuh flight time. Nah di sini Kecepatannya berapa sih?
Gue terakhir itu pernah nge-shoot, karena pakai GPS gue jadi tahu waktu itu pernah dapat sampai 160 ya. 160? Iya, gue waktu itu dapat Berarti kalau Jakarta Malang berapa jam tuh? Sayangnya dia nggak bisa lama-lama. Oh, nggak bisa lama. Iya. Waktu itu gue pernah dapat kerjaan ngambil drag, motor drag. Mereka kan motor trendel gitu. Iya kan di Sentul tuh di track yang buat start itu biasa buat latihan tuh, Sera. Iya. Namanya. Nah, waktu itu ada yang baru bikin motor terus dia minta di shoot lah. Di shoot ngikut dari belakang. Gua ikutin pakai yang ini. Ya gua ngejar tuh, Din. Sebenarnya nggak ngejar sih. Karena gini, ini emang bisa kenceng, tapi nggak bisa lama. Oh, jadi dia punya kalau gua terusin, yang kalah baterainya. Iya. Gua akan kehilangan baterai pasti. Karena baterai gue rusak. Semakin lu ngebut, baterai semakin cepat habis. Iya benar. Di baterai itu ada namanya C-rate. Jadi ampernya dia kepake berapa gitu kan. Makin kenceng lu gejot, C-nya ketekan gitu kan. Voltase drop. Sebenarnya belum sampai di MAH yang ininya drop, tapi voltasenya udah drop duluan. Kayak gitu. Emang sebenarnya ini udah pakai C-rate yang paling gede nih kita kan. Tapi tetap aja masih ya ngedrop lah kalau dipakai gitu terus buat ngebut ya. Iya. Tetap nggak ideal buat. Kalau ini kan berarti bisanya cuma pakai GoPro kan? Yes. Cuma beda kalau emang ini ya. Dia bisa pakai kamera besar ya di ini. Iya, kalau ini emang namanya beda lagi nih. Ini. Oh, ini beda lagi bukan FPV nih. Ini FPV tapi dia punya sebutan kalau di ini ya, di apa? Di dunia syuting gitu-gitu, dia namanya Cinelifter. Cinelifter. Yeah, kalau yang gue tahu dulu kan, yang gue tahu ya, yang kakinya ada 8 apa ada 6 tuh, gede banget tuh. Yang dipakai pakai red juga, ada gimbal lagi. Itu masih nggak tuh dia? Masih nggak tuh? Masih. Oh, masih dipakai juga. Tapi gue sampai sekarang nggak pernah punya sih. Satu permintaannya nggak banyak. Oh gitu. Terus pemainnya di kita nih di Indonesia yang emang main di drone yang gede itu, yang buat ngangkat helium gitu-gitu kan. Itu ada 2 orang yang gue tahu. Dan ya gue bisa partneran lah sama mereka kalau gue dapat callingan itu. Kalau bisa share ke situ gitu ya? Iya, jadi gue jalan bareng sama dia. Kan kalau yang modelan kayak gini, itu sama yang gede tadi hampir sama. Pilotnya ada 2. Satu megang drone ya, satu megang kamera. Iya, gue biasa megang kamera. Oke. Gitu. Jadi kita bisa barengan lah, partneran. Iya, gitu seru ya. Pada bengong kan semuanya. Karena emang ini harus belajar. Nggak bisa main langsung beli, set akhirnya nabrak. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang yang mau belajar di awal-awal gitu ya. Nah, awal-awal. Kan sekarang kan drone banyak yang murah-murah juga ya. Misalnya kayak buat yang buat latihan orang lah gitu ya, dari handphone ngejalaninnya terus dia tiba-tiba hover ke kita sendiri gitu kan. Nah, itu bisa menjadi buat pembelajaran awal nggak sih untuk teman-teman yang misalkan kayak gue kan pengen deh punya drone. Punya drone dan bekerja menghasilkan sesuatu dari sini gitu. Ya. Sebenarnya waktu di awal mau main drone, enaknya sih nentuin dulu nih. Mau arahnya kemana? Oh gitu. Mau kan tadi kita pecah jadi 2 ya, satu aerial, satu FPV. Karena ini dunianya kalau menurut gua beda nih. Kalau lu mau mulai aerial, ya lu belajar harus aerial. Kalau lu mau FPV, belajarnya FPV. Karena kalau lu mau main pengennya FPV nih. Gue punya bayangan gue mau jumpalitan apa segala macam, tapi lu belajarnya aerial. Nanti waktu lu ketemu drone FPV lu belajar lagi dari nol. Karena ini beda terbangnya tuh kalau FPV tuh kita pakai modenya acro. Jadi kalau FPV kan biasanya orang main sampai jumpalitan apa segala macam gitu kan. Kalau yang aerial nggak bisa. Kalau aerial ya maju, mundur, kanan, kiri, lebih ke framing, circle, orbit, apa gitu-gitu. Jadi emang belajarnya baiknya nentuin dulu mau aerial atau mau si FPV. Dan sekarang nih enaknya nggak kayak zaman dulu gua belajar, itu sekarang udah banyak simulator. Jadi lu cukup barangnya berarti lu cukup beli remote-nya aja dulu nih. Lu udah punya remote, lu tinggal konekin remote-nya ke PC, lu bisa nyobain bener-bener real experience yang terbangin tuh kayak gimana gitu kan. Paling nggak lu tahu maju yang mana, mundur yang mana, kanan mana, kiri mana gitu. Dulu waktu gue belajar FPV itu belum ada, Pak.
Harus beli dulu alat. Manual dulu, friend. Ingat banget gue dulu pernah terbangin ya di Kuningan. Kita nggak tahu kan. GBK, semua kita terbangin. Dulu ternyata di situ agak susah ya, susah sinyal buat drone tuh. Itu juga ngaruh ke perkembangan si drone nih. Oh gitu ya. Jadi perkembangannya sinyal remote ini, terus sinyal si video sender, Ya. itu tiap tahun berkembang tuh. Dari zaman dulu pakai analog, Ya. sekarang udah pakai udah pakai digital. Udah gitu dari digital udah naik lagi ke O3 namanya. Apa? O3. O3. Dia masih digital tapi di atasnya yang lama nih. Ya. Ya, perkembangannya udah segini nih. Ini protokolnya beda-beda kan. Protokol itu ngaruhnya kalau ada sinyal yang sama, tapi protokolnya beda, dia nggak keganggu. Harusnya gitu. Ya. Sama kayak si remote. Remote pun ya zaman dulu kan kita pakai 2,4 frekuensinya. Udah gitu protokolnya zaman dulu itu aja. Futaba punya 2,4, SFASS gitu-gitu, FHSS dan lain-lain. Itu aja. Nah, itu kena tuh interference. Makanya dulu kita kena juga tuh pas di atas Kuningan itu. Makanya jatuh tuh, Nah, bingung gitu ya. itu. Lu drone jatuh juga, friend. Sebenarnya Ya, jatuh. udah RTH ya, udah return to Iya, home. Tapi return to home salah, Pak. Kita di atas jembatan dia turun. Dia turun deh, bawa gedung. Kita di jembatan tuh. Iya, waktu Mobil itu muter balik dulu tuh sampai. tower Muamalat tuh masih dibangun, Pak. Iya benar. Jadi kita jatuh tuh nyari di situ masih tuh. bedeng tuh situ. Masih nyari-nyari. Juga emang ya. Nah tapi kalau ini gue lihat kan, ini kan udah jadi apa ya, pekerjaan dan juga jadi sebuah bisnis gitu. Benar. Iya. Ya kan, Dan maksudnya jadi sebuah hobi juga loh. hobi pasti lah. Berawal Karena dari ini hobi. Berawal dari Oh, hobi tapi kayak kan. kalau yang dulu balap-balapan gitu ya. Nah, FPV itu berawal dari hobi. Karena basicnya dia ini emang awalnya dari hobi kan. Bukan, dan dulu nggak ada kerjaannya. Emang FPV itu dulu nggak ada Oh, jadi jauh kerjaannya. sebelum ada buat kerjaan tuh dari... Kita udah balapan duluan. Oh, baru tahu Iya, gua. jadi Kalau kita dulu kan- kita balapan dulu segala macem sampai akhirnya tuh pertama kali masuk di Indonesia gua ngejob FPV komersial masuk setelah Red Bull kalau nggak salah tuh. Jadi kita ada director namanya Henry Oi dari Malaysia tuh, dia punya PH namanya Playhouse. Waktu itu ngerjain LA Bolt di sini. Itu pakai FPV pertama kali, Pak. Habis ngerjain itu, kita diajak ke Malaysia buat ngerjain si Red Bull. Baru di sini mulai rame. Tadinya nggak ada sama Sama sekali. sekali nggak deh. Karena gue tuh inget banget tuh zaman dulu gue main RC mobil. Untuk RC-RC yang helikopter, pesawat, itu udah lebih mahal lagi tuh. Ada modeling itu masuknya ada. Iya, Ada modeling. udah beda. males tuh, ya Iya kan? benar. Itu ngeri Males banget tuh kayak Enggak, sebenarnya yang jadi penasaran di gua ya. Jadi maksudnya banyak orang yang dari hobi akhirnya jadi sebuah pendapatan. Kemudian jadi akhirnya profesi. Gue ngeliatnya ini kan lo udah jadiin ini bukan cuma sekedar pekerjaan lo doang. Jadi udah kayak bisnis, bener nggak? Karena Iya, benar. karena kalau gua ngomong bisnis tuh apa yang lo investasikan kemudian jadi sesuatu dan itu akan jadi return gitu. Mesti akan terus berputar dan akhirnya jadi income baru. Kemudian lo investasiin lagi, lo jadi income baru gitu. Beda sama pekerjaan, beda. Soalnya gini, kalau pekerjaan menurut gue jasa nih, misalnya gue seorang penulis skenario, ya udah gue nulis terus kan. Dan investasi gue banyak kan mungkin di gadget yang sifatnya kayak laptop dan itu aja gitu kan. Beda sama ini gitu loh. Iya, ini gua harus ngikutin Dan maksud gue perkembangannya. strategi apa sih yang lo lakuin nih, Din, buat teman-teman semua yang sekiranya baru mau main drone gitu ya? Yes. Bahwa gimana cara gue nentuin pricingnya? Karena kalau gue lihat dulu, lu tahun 2014 kan itu jarang main orang. Yes. Pricing bingung kan gimana? Kemudian ketika lo udah berkembang sampai segini, pricing lo seperti apa? Kemudian gimana cara lo bisa muterin lagi? Sedangkan harga kayak gini kan nggak murah nih, Din. Nah itu dia, Din. Maksud gue polanya gimana? Apa yang lo terapin dan mungkin lo bisa share ya? Kita bongkar bareng-barang apa yang bisa di-share ke teman-teman. Gimana teman-teman ini nggak cuma sekedar beli kemudian dapat duit udah selesai dan nggak jadi sebuah bisnis gitu, Din. Benar. Oke. Ini ngomongin si drone-nya dulu ya. Iya. Berarti ya lo kan pasti ya, kalau baru mulai, baru mau belajar, ya nentuin dulu yang tadi gue bilang, mau aerial, mau FPV, karena pasarnya pun beda. Kalau si aerial mungkin lo masih bisa dapat weddingan, event, segala macem. Kalau si FPV mungkin lo lebih ke arah yang ekstrim-ekstrim, kayak gue yang FPV pertama kali jalan itu malah di rally gitu-gitu. Itu kan ngaruh ke ya lu mau kemana dulu nih.
Kalau nanti ternyata lu ngambil ini, terus ternyata job-jobnya lu nggak srek, lu nggak ini, kan lu jalaninnya juga jadi nggak sepenuh hati lah, nggak bisa all out gitu. Terus kalau si pricing sih, bingung juga ya kalau pricing ya. Gimana? Tapi lu punya red card kan? Pasti dong. Pasti. Nah, gimana cara lu Cuman untuk gini. menentukan red card itu? Apa karena lu ngeliat standarisasi kebanyakan orang? Atau, sorry, maksud gue gini, kan kebanyakan kalau ini kan udah jadi by kebutuhan. Yes, Dengan betul. skill yang lo punya, skill set yang lo punya, dan equipment yang sudah lo set sendiri dengan kebutuhan lo kan harusnya kan bisa, ya harga gue segini gitu. Kalau itu udah pasti, lu beda drone, beda kebutuhan, harga pasti beda gitu ya. Cuman kalau buat temen-temen yang baru atau awal-awal mulai, gue dulu pun mulai pun pasti harga Berapa aja sikat? di bawah ini sih, tapi nggak berapa aja sikat. Harga paketan berarti ya? Kalau gue lebih nyaranin ke kalian-kalian banyak main sama teman-teman juga yang udah duluan di dunianya ini, karena banyak yang mulai terus ngasih harga terlalu murah, malah akhirnya blunder sendiri. Karena kan kita main ginian kan resikonya tinggi kan. Ya. Lu kan harus dihitung situ ya, benar. Iya, lebih ke resiko Resikonya, sih, karena ini barang terbang gitu. Gua kayak ngitungnya sih lebih ke lu berapa kali terbang, balik modal. Harusnya gitu. Jadi kalau lu terbang... Contoh misalnya, kita beli Inspire nih, gua sebagai orang baru, Inspire 3 berapa? Inspire 3, 300 sekian lah. 300 juta, lu lagi beli itu sekarang? On the way. On the way? Insya Oke, Allah. duit 300 juta Doain, nggak? doain. Duit 300 juta nggak kecil kan? Iya. Gimana lu mikir panjang bahwa 300 juta bisa lu balikin lagi tuh dalam jangka berapa lama? Inspire 3 itu rate card-nya di 27 gua masukin. 27 juta? 27 Iya. juta. Sekali terbang? Iya. Tapi one day kan? Satu One day. harian? Ini hitungannya tuh kalau red card, sorry ya, sekali terbang apa satu project? Gue lebih ke per day. Oh, per sekali terbang Hampir berarti? semua red card gue itu per day. Per day. Karena ya gue mau matokin. Zaman dulu kita sempet awal-awal tuh per baterai gitu kan. Per baterai? Ada yang ngitung jam Oke. gitu. Tapi Memang beda-beda berarti ya secara iya, pilot tuh karena untuk nggak kasih ada red card-nya ya? nggak ada asosiasi yang ngatur itu gitu. Akhirnya setiap orang punya hitungan masing-masing, berdiri sendiri-sendiri buat bikin red card-nya sendiri-sendiri. Dan kebetulan gue juga bikin sendiri dan sesuai sama yang gue jalanin sekarang bareng sama iklan, bareng sama film gitu-gitu ya akhirnya ketemunya emang paling ideal per day. Per day ya? Per day Iya. itu berarti secara harian tuh berarti 8 jam paling nggak? Nah, Atau kalau beda lagi tuh? syutingan tahu sendiri lah. kan kadang-kadang orang ada gitu kayak misalkan kalau mau mainin ngomongnya F&B, oke lu kalau catering per 4 jam, per 8 jam. Beruntungnya di drone lu nggak akan dipakai full Terus-terusan. day. Ya. Mungkin dari awal di brief lu udah akan lu besok first shot ya sama nanti ada ngambil magic hour. Terus ya gitu-gitulah. Atau kalaupun gua balik malam banget itu pun udah di brief biasanya misalkan gua ngambil di jalan Nontol Casablanca. Itu udah pasti jam 12 ke atas. Gitu kan, pasti gue pulang pagi tuh kalau udah kayak gitu. Nah, jadi kita nggak yang full day harus standby gitu-gitu sih. Ya, emang karena baik kebutuhan. Biarpun secara cut-nya bisa beda-beda. Lu pokoknya hari ini pagi, habis itu menjelang maghrib, sunset gitu. Berarti lu harus tunggu apa? Sama. Iya, gue harus tunggu. Sama harus tunggu berarti kan? Baik lagi tadi Episode tuh, callingan. Din, maksud gue belum terjawab ya. Yang mana? Belum terjawab tadi, Apa Pak. tadi? As a bisnisnya, maksud gua. Jadi tadi ya gue bilang, kan ya kita kalau ngelihat angka yang fantastis, otomatis kan tadi kalau bisa dibilang lo berangkat dari, pakai modal nggak? Awal, berawal dengan modal nggak? Nah, ya. Iya dong. Modal? Modal. Modal di berapa juta? Berapa? Yang mana nih, Pak? Modal awal Dari untuk awal banget jadiin lu kayak gini. terjun. Nah, Oh, pertama kali itu. yang kan lu bilang kan lu ini. rusakin kemarin. Yang hilang itu, Hilang. setelah hilang itu gue minjem sama mertua gue. Itu gue modal ya hampir 30-an lagi. 30 lagi kan? Dan akhirnya stop sampai situ, lu puterin terus, akhirnya jadi Yes. jadi Setelah modal 30 besar. itu setelah Setelah yang hilang Ganti, pertama, ganti kan? yang hilang pertama itu kan drone kantor. drone kantor. Nah, habis itu drone kantor baru nih kita bikin lagi satu yang ini emang Punya punya lu. gua gitu. Itu yang 30 juta. Gua beliin ini emang punya gua, tapi dan gua boleh pakai ini untuk nyari duit lagi sambil gua ganti tuh yang itu gitu. Itulah 30 juta berarti. Ya, terus gimana?
Nah, bingung kan? Jadi tahu sendiri. Tadi Inspire 3. Iya, tadi Inspire 3 nih. Maksudnya jangan kemana-mana dulu gitu. Lanjut. Kira-kira. Enggak, maksudnya ini. Tadi gua masih belum dapat nih. Lo untuk punya akhirnya sebanyak ini kan bisa dibilang harganya mahal. Kemudian ini juga dibilang ada satu unit yang harganya 300 juta, bahkan mungkin 300 lebih lah ya. Yes. Karena butuh perintilan juga, kamera dan lain-lain kan lo butuh juga itu kan. Itu kan bukan dana yang sedikit untuk lo beli itu gitu. Nah itu lo gimana buat teman-teman tahu apakah lo kumpulin hasil dari lo syuting segala macam atau emang lo udah siapin budget untuk ini investasi gua nih. Jadi gua potong setiap tahunnya sekian persen buat gua apply ke beberapa device baru gua gitu. Ini sebenarnya gini karena banyak teman-teman tuh yang bingung di situ Din sebenarnya. Kira-kira ketika gua mau main di sini nih gitu. Terus gimana cara gua puterinnya? Mereka taunya kan akhirnya gua mainin drone, dapat duit, udah selesai. Nanti kalau gue punya ada satu lagi, gue beli lagi. Tapi kalau cara lo beda nih. Nah itu strategi apa yang lo lakuin gitu loh, Din? Kalau gue kan kebetulan nggak belajar bisnis ya. Iya. Jadi gue emang ya langsung otodidak aja kan di lapangan segala macem. Gue jalanin bisnis ini juga running aja gitu. Ya yang gue lakuin akhirnya ya gue akan nge-save cost dari setiap fee yang gue dapet. Ya ibaratnya tabungan lah ya. Tabungan gue ya sebenarnya itu bisa buat apa aja kalau gue. Tapi emang kebetulan si Inspire ini kan umurnya udah lama nih. Dia gue beli itu 2017. Sekarang udah 2023. Berarti berapa tahun tuh? 6 tahun ya, sekitar 6 tahun lah. Dan selama 6 tahun ini, gue belajar banyak dari DJI itu dia akan ngeluarin barang baru. Yang kalau barang barunya udah keluar, barang sebelumnya itu udah nggak kepake. Itu pasti ya? Memang ada spek dari misalkan klien ya kan, gue maunya pakai. Kalau kita udah nyemplungnya ke TVC sama ke film, akan seperti itu. Termasuk si GoPro gitu-gitu. Harus update terus juga ngikutin ya? Iya, harus. Kalau enggak ya lu ketinggalan. Berarti dari kalau gue tarik mundur lagi ke belakang, sebelum lu sekarang lagi pengen nyiapin barang yang baru gitu ya? Ya, Inspire 3 itu. Inspire 3 ya? Dari yang tadi lu hilang, berarti dari hasil yang setelah lu beli, yang hilangnya lu beli barang baru kan berarti kan? Betul. Nah itu lu baru mulai lu bukan cicil ya, tabungin lagi, beli lagi device lagi atau tabungin lagi, mungkin itu tuh jadinya. Jadi emang harus pada saat udah nyemplung, nah emang udah harus tahu. Sama kita harus tahu karakternya si brandnya ini sih DJI. Waktu dia DJI yang paling apa ya, ibaratnya gue berasa banget tuh waktu zaman Phantom 2 tuh. Keluar Phantom 3. Phantom 2 tuh udah kayak nggak ada harganya, Pak. Padahal lu tahu harga Phantom 3 itu paling setengahnya harga Phantom 2 ini kalau gua nge-build dari nol. Jadi kan kayak wah gila ini matiin Phantom 2 gua nih segala macam. Cuman secara spek, secara kualitas kamera, kualitas video sender segala macam, signal jauh banget. Gua nggak mungkin nggak pindah gitu ke situ. Jadi dari belajar dari situ, dari Phantom 3, gue pindah ke Phantom 4, ke Mavic 2 gitu kan segala macam. Ya kayak di Inspire ini gue udah prepare yang emang kalau sampai Inspire keluar baru, gue pasti akan beli dan ya berarti gue harus siapin dana kan. Iya, betul. Karena kalau si Udin kan secara klien juga semakin lama kan semakin besar ya. Jadi memang membutuhkan sebuah spek-spek tuh yang spektakuler. Iya, benar. Ngomong soal spektakuler deh, ada berita-berita yang sangat spektakuler dibanding teman-teman semua udah pada mau tidur nih ya kan. Kita play ada beberapa berita yang menarik nih, Din, yang mau kita bahas. Satu berita, menurut ahli bumi sudah tidak layak dihuni karena suhu semakin panas. Apa ya begitu, Din? Iya kan tadi kita ngerasain AC. Ini gue tadi keringetan. Ini bukan AC rusak. AC rusak ya. Rusak. AC rusak. Aduh. Oh, kirain karena panas bumi. Tapi salah satunya juga. Karena panas ngebuat AC-nya jadi rusak. Banyak mobil yang rusak loh, Pak. Mobil Bapak juga rusak? Iya. Overheat. Gara-gara itu. Gara-gara panas matahari? Nggak diservis. Iya, emang kipasnya lagi rusak aja. Terus emang lagi banyak yang seperti itu ternyata. Betul. Karena suhu panas yang spektakuler tadi ya. Jadi kayak radiator rusak, kipas-kipasnya rusak. Tapi gue udah kadang karena saking rindunya sama hujan, gue nggak pernah dapat hujan. Misalnya gue nggak pernah udah lama sekitar hampir 2 bulan gue nggak ngerasain hujan. Tapi gue pengen nih satu saat kalau emang hujan, gue pengen mandi hujan. Kayaknya seger ya? Iya, di Bandung udah hujan loh, Pak. Hujan. Tapi kalau baru turun jangan, Pak.
Oh iya benar, karena udah lama nggak hujan ya. Benar. Nanti Dia masih bawa polusi. hujan yang kedua. Hujan kedua, hujan ketiga sih. Berarti bisa ketangkep dong ya. Iya, Tadi bawa jangan lah, nanti malah sakit. Itu yang bikin sakit Ketangkep. katanya. Iya. Polusi. Iya, Anak gue polusi. suka hujan-hujanan soalnya. Iya. Iya, Sunat benar. Tapi soalnya. kalau hujan pertama jangan. Jangan. Oh jangan ya, berarti hujan kedua. Yes. Harus hujan yang kedua. Oke. Kalau hujan yang ketiga berarti dia udah berapa kali gagal. Iya. Ujian. Ujian. Sadidadidadidau. Iya. Kita baca komennya, Dak. Baca komen Fik. Apaan tuh? Iya, kemarin 36 derajat, sekarang udah jadi 37 derajat. Alhamdulillah tiap hari Allah naikin derajat kita. Alhamdulillah. Salah derajat. Aduh, panas sih di suhu. Benar, tapi benar sih komennya. Iya. Terus dinaikin derajat kita. Derajatnya kita ya. Benar. Dengan panas ya kan cobaannya. Betul, gimana nanti kelak kita juga akan menghadapi ujian yang sangat panas kan? Nah, itu. Baca Biar siap berikutnya. kita. Komen berikutnya. Apa tuh? Yang ikut ke Mars siap-siap ya, besok pesawat pagi jam 9. Bah, Ya, jam 9 pagi. ke Mars makin panas dong. Iya. Iya kan? Besok ada callingan lagi sih. Nah, tuh, bisa ada callingan pagi lagi dia. Udah Nggak ikut saya, Pak. Iya. Iya. Nah, susah, Apalagi susah, tuh? susah. Mana lagi nih, friend? Tangga saya tiap hari apa tuh tadi? Mana nih? Aduh, mana sih? Ya. Mana yang mau dibaca yang Oh, mana? tangga. Tangga saya tiap hari kepanasan, tapi masih bertahan. Maksudnya? Ngomong Enggak, dia suka manasin tetangga itu. bener. Ini bener. Bener. Soalnya saya udah lama nggak Kita nggak Oh, boleh. iya, emang. Gibah, boleh, manasin soalnya. nggak boleh. Nggak boleh, jangan lah. Nggak boleh. Berita berikutnya. Nah, maskapai Waduh. Jepang alami kendala take off karena kelebihan muatan ketika angkut rombongan. Gua nih lucunya. Bang, semua lebih gede daripada lu. Oh iya. Lebih gede iya, lagi. nggak Apalagi tau gak, semuanya duduknya di belakang. Iya. Standing dong. Makanya standing dan terbang, ya kan? Standing dan. Enggak, justru kalau dia ke belakang, Oh, lebih mudah gampang buat memudahkan jadi take off. jangan jadi Take Oh, off. takutnya nggak bisa landing, Pak. Oh, iya. biasanya kalau pesemua Jepang ini ntar di VIP depan ya. Iya. Jadi susah naiknya. Gitu, naik turun gitu. Nah, itu. Berarti bukannya ini ya, bukannya pesawat juga punya ini ya, maksudnya punya yang bisa ngeringanin beban nggak sih? Iya, setahu gue ya. Enggak sih, tetap itu sama kalau barang terbang semuanya punya payload. Bukannya payloadnya. itu salah berarti ya, ada teori yang ketika dia udah mulai naik tuh dia bisa ngilangin beban. Oh, jadi itu jadi kalau- apa sih namanya itu gua bukan nggak- pilot lagi nih. Sama, Pak. Kalau nggak salah tuh kalau udah di atas ketinggian berapa, emang rasanya kayak lu lebih Ringan. ringan. Karena Iya. kan tadi gue bilang, udaranya hampa di atas, Pak. Oh iya, beda-beda soalnya tiap ketinggian. Iya, beda ketinggian. Baca komen. Tuh, Apa tuh? videonya loh ya, toeng. Sebel banget. Ini bacanya gimana? Yang atasnya, Bapak. Oh, atasnya. Makanya. Itu baca komennya gimana kalau itu cuma begitu doang. Bang, udah Bang. Jadi 2 kloter aja ya Bang, please Bang. Maksudnya? Ya, maksudnya dipisah. Dipisah, dua pesawat. setengah-setengah. Operatornya Tapi kan jahat. beli tiketnya jadi double. Iya, operatornya jayus nih. Rugi promotornya. Iya. Iya, benar. Kurang lagi coba baca lagi. Coba komennya. mana yang lucu? Mana Tadi lagi? lu bilang Pak ada yang lucu. Wak. Memang semuanya lebih banyak gambar. Lu harus contohin, Fik. Iya. Fik. Berdua gitu ya. Tapi terakhir gua salut sama para pesumo ya. Gue terakhir sempat nonton satu film sumo di Netflix tuh. Dokumenter. Bukan, film fiksi lah, film fiksi Netflix ya, menggambarkan perjuangan seorang sumo gitu. Jadi emang apa ya, pesumo ini bisa dibilang punya massa otot yang lebih besar katanya dibanding para pegulat lainnya gitu ya. Masa ototnya ya? Massa ototnya besar karena emang dia juga Tapi latihan otot. Kalau bentuk agak Ngembler ya? Iya, Gelambir. karena Jadi dia butuh beratnya juga ya. butuh itu juga buat nge-push kan, buat ngedorong orang. Iya. Gitu. Dan dia emang latihannya beda sama yang lain. Kalau yang lain kan angkat beban apa dia. Kalau dia enggak dia apa? Begini dia. Ngapain? Siko. Oh, si Kuda-kuda ya? Enggak ya kuda-kuda, jadi naikin kanan, kiri, kiri gitu. Itu terus aja? ya. Gitu terus. Oh, dia kuat-kuatan kuda-kuda. Nah, semakin kuat kuda-kudanya, semakin nggak bisa jatuh dia. Oh. Mungkin di pesawat ini semuanya pada Berkuda-kuda. Berkuda-kuda. Itu pas mau terbang, turun lagi. Gitu. Oh, sambil latihan. Latihan, pemanasan. Pantesan nggak terbang. Iya. Cuma gimana kalau bela diri gini ya, udah gelambir kulit ketemu kulit gitu. Iya kan, udel ketemu udel ya. Hah? Ini udel ketemu udel. Nggak ada yang bisa dibaca komennya nih. Admin. Gayus banget. Aduh, lanjut. Video berikutnya.
Berita berikutnya. Nah, Robot AI. robot AI jadi asisten kepala sekolah di Inggris. Lu gimana? Zaman Terminator akan muncul nih. Betul. Lu gimana Din, menanggapi AI ini? Karena kan, Waduh. apakah kelak pilot-pilot ini akan digantikan pekerjaannya oleh AI? Bener. Jadi semua orang bisa tinggal ketek-ketek, drone-nya jalan dan akhirnya jadi sampai balik lagi. Kalau ke depannya sih nggak tahu ya. Cuman kalau sekarang posisinya AI ngebantu kita sih. Ya, sekarang Kayak gua semua satu- AI ngebantu kita pasti. Iya, cuman kalau gantiin kayaknya belum ya. Belum. Tapi lu bakal ngelihat ke arah sana nggak? Bakal ada chance ke sana nggak? Maksudnya? Ya. Ya nggak tahu, kita cuma butuh Operator laptop. gitu ya? Iya, butuh laptop. Kita kebutuhannya apa? Misalnya shotnya mau kayak gimana, tinggal dimasukin semua, di enter, udah. Dia terbang sendiri, pulang dapetin hasil gambar apa yang kita mau. Ya, bisa jadi, Pak. Bisa sih. Berarti Tapi tetap harus ada pasti bagian AI yang nggak bisa diisi sama AI itu ya feel, Pak. Nah, Feel. itu memang Pak. Iyalah, itulah. Iya. Itu emang ya rasa dan segala macam itu emang punyanya kita nih. manusia khususnya. Manusia itu dah. Mungkin sama kayak ini Pak. Robot yang pembuat kopi Pak. Ah. Udah muncul kan. Dia bikin Muncul. kopi, bikin latte. Tapi akhirnya tetap feel-nya tidak ada Pak. Nah, itu, Pak. Kita baca komennya kali ya. Baca komen. Harus tetap dihormati juga ya guys, walau AI. Ya. Main dihormati. Cium tangannya gimana ya? Hormat Hormat gini, Pak. Keras ya. Cium tangannya enak gitu ya. Tapi dengan munculnya AI ini, menurut lo lebih ngebantu lo kah atau tadi dia lo jadi ancaman? Ngebantu sih. Ngebantu. Iya. Tapi lo masih belum menganggap bahwa AI ini jadi ancaman untuk lo ya? Kalau gue sih enggak sih kayaknya. Enggak sih. Enggak Masih ya? tetap di kerjaan ini full. Karena kan si drone aerial ini banyak sebenarnya fitur-fitur yang mungkin itu bantuan AI ya. Kayak lu si orbit bisa langsung gini gitu kan. Ada yang otomatis. Nggak perlu lo gerak-gerakin lagi? Iya, itu kan AI kan. Oh, Terus oke. kayak lo bisa ngambil gue lock objek ini terus suruh ikutin gitu kan. Tapi kan sama lo ngambil manual yang biasa gue lakuin gitu, Iya. itu tetap beda. Iya, Karena benar. waktu lo, ya ini AI, ngikutin objek ini. Oke, udah gue lock objeknya, tapi nanti tiba-tiba gue kena foreground pohon, subjeknya hilang, dia langsung berhenti gitu kan. Nggak Iya. lanjut lagi. Tetap ada hal-hal yang emang ya AI ada batasnya pasti. Pasti ada setuju. batasnya. Ya sama kayak editor juga kan. Editor, Ketika kan udah bisa tuh pakai AI semua kan. Ya. Ya, kayak misalnya lagi kita talk show gini nih, tinggal cut kan udah bisa dari by suara kan. Suara Ya, ini, kameranya ini, pindah sini, itu udah jadi. Cuman balik lagi feel-nya hilang. Yes. Feel-nya kadang kan kayak kita mau ngisi di depan, dapetin apa, itu manusia yang tahu sebenarnya. Iya, Feel-nya. kadang walaupun yang ngomong ini, tapi di sini ada ekspresi yang harusnya Diambil ditayangin juga. lebih bagus Iya, gitu betul. kan. Tapi Iya. kan secara Photoshop udah lebih gampang lagi apalagi kan. Ya, Karena sebelumnya Photoshop asal FYI, Pak Udin ini adalah seorang desain grafis yang jago sekali. Oh gitu. Awalnya dia seorang desain Awalnya grafis. di sana. Iya, jago Photoshop. Ya kan, sebelum asal lo tahu aja, sebelum dia menggeluti dunia penerbangan gaib ini. Aslinya desain grafis, DI. Iya. desain grafis lah. Berarti udah pupus tuh ya mimpi menjadi seorang desain grafis. Kayaknya emang udah ulung. ditinggalin dari pas kenal kamera deh emang. Beda tuh langsung. Itu udah lama di Nung ya. Lama dong. Dari zaman itu kan gue udah, kita jalan PH tuh udah nggak pernah, udah jarang gue kayaknya megang-megang. Oh iya, udah nggak pernah sama sekali itu ya. Nggak pernah. Din, tolong dong Din, editin layout itu. Iya, udah jarang. gitu. Jadi udah bener-bener fokus sekarang Yes. di. Tapi ada nggak dia. Din yang mintain tolong? Tetap ada nggak? Kan soalnya orang-orang dulu taunya kan Udin grafis. Hah? Udah nggak. Udah nggak ada ya? Udah gerak. Udin cetakan bro. Wih. Jadi Wah, dulu anaknya cetak banget dulu, Pak. Dulu gua punya sedikit cerita lah, kita sedikit cerita. Dulu gua sama Udin ini juga berjibaku di apa namanya Senen. Wah, Bronx City bro. Bronx City. Seriusan, Bronx banget. Jadi gua mau Udin dulu nih jagain cetakan nih nih. Gua jagain cetakan, Offset, Pak. Offset. offset, Nah, Ya itu, ampun. print, Salah, offset. bukan. Ah, bukan. Yang lu kalau ngeprint tuh harus lu lihat geser apa Iya, enggak. geser apa Nih, Kris enggak, namanya benar. Kris ini nggak boleh geser. Gitu. Tapi dari situ gua ngelihat sosok teman gue ini adalah orang yang sangat teliti dan sangat cermat untuk melihat sesuatu. Asik. Dari situ. Makanya akhirnya dia bisa masuk ke dunia ini dan menggeluti sampai dalam karena dia bisa teliti dan mencermati itu. Nah, itulah. Gue belajar dari dia dari ketelitiannya. Karena pada saat desain masuk ke cetakan, gue yang orang nggak tahu apa-apa saat itu ya. Karena ketelitiannya beliau juga yang ngajarin gue untuk bahwa kita apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan,
perlu ketelitian. Benar, sama itu, sungguh-sungguhan pastinya ya. Terima kasih Udin telah datang ke sini. Sama-sama Pak. Belum. Oh, masih lanjut ya? Masih panjang. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau lihat hasil karyanya Udin. Boleh. Yang di karena mana, Din? Ada di Instagram ada ya? Ada Instagram beberapa, ada. beberapa Bukan sosial Instagram media Udin dulu. mungkin ada teman-teman yang Karya lo paling memukau yang mana, Din? Waduh, berapa ya? Ini? Oh, bukan. bukan. Belum nih ya. Jadi Karena muncul Fik, duluan. tadi kan Udin bilang tiap gadget, tiap barangnya itu beda-beda kebutuhannya tadi ya. Yes. Ada yang tadi bilangnya ada yang akrobat-akrobat. Ya. Atau ada yang cuman hover biasa ya. Mungkin ada teman-teman juga bingung apa sih yang kayak gimana sih Oh bentuknya. ya, betul. Ini jadi contoh nih yang lo lakuin. Instagramnya Bang Odin FPV. Ya kan? Yes. Bang Odin _ Wih. FPV. Yang mana Bang Odin? Tuh. Din, tapi lo tau gak sih Udin yang pertama apa? Udin yang pertama. Capek deh. Udin yang pertama soalnya. Nah, ini FPV nih. Ini tuh. Ya harus dibalik tapi ya. Waduh, berarti Wah, iya lagi. Apa ya? Tuh. Ini lu kok ngejar motor nih berarti? Yes, di Mandalika. Serius? Iya. Itu kalau yang- misalnya ngendarain terus nabrak helmnya gimana? Gitu. Kan helmnya kuat, Pak. makanya pakai KWT dong. KWT. Tapi kenapa pakai drone FPV? Karena mau ngambil shot kayak Shot gitu. gini. Iya, karena Inspire nggak akan ngejar sih. Benar. Ini Pertamina Dex. Ini drone gua sampai nyebur-nyebur ke pasir gitu, Pak. Pasnya. Nyebur pasir. Nggak nyebur ke pembensinnya kan? Jadi Bensin-bensinnya. enggak, Pak, enggak ada pom bensin. Luar biasa ya. Nah, itu tuh shot drone tuh tadi tuh kalau lu Nah lihat. iya, itu Drone tuh ya tadi ya. kecipratan dong. Drone gua itu sampai dicari dulu di bawah pasir. Serius? Iya. Dan drone sekuat itu untuk outdoor. Nah, jadi ceritanya gua pakai drone yang size-nya segini. Oke. Gue bikin drone yang itu khusus emang buat di hancur-hancurin lah. Off-road lah ya, Tapi off-road. secara Iya. ini kelistrikan apanya semua gitu kan? Kena Jadi cipratan kenapa? yang ini kan gue dari awal project kita udah janjian nih sama direkturnya namanya Dimas Pras. Gue dapat job ini nih, banyak offroadnya apa, ayo kita hajar lah gitu ya. Ya udah bang, ayo bang, lu mau gimana aja, gue iyain. Gue bakal bikin satu drone, gue nge-create satu drone yang isinya ya emang barang-barang yang udah lama-lama. Ya kayak motor lama, udah gue pakai dari zaman dulu gitu kan, emang buat dikorbanin lah ibaratnya. Kalau ada apa ya udah gitu jadi. Iya, terus juga si mesin-mesin ini semua udah diolesin coating biar kalau kena air, mau cipratan apa nggak kenapa-napa. Iya. Yang paling seru tuh pas lagi masuk gitu, hampir kelindes. Ya ampun. Jadi mobil mundur dulu, mundur. Kita kan nggak tahu tuh drone-nya di mana, kuba, baru ketemu di sini. Untung nggak kelindes gitu ya. Kita tuh soalnya berkali-kali emang diceburin ke dalam pasir Seru ya. Kalau dibayangin tuh, misalnya dengan hasil lo kayak gini tuh kan. Seru Pak. Insya Allah seru banget. Kita nikmatin Ada nggak prosesnya. satu lagi? Ada nggak satu lagi Din? Satu lagi yang paling lu suka yang paling lu banget nih Din. dari awal lu muncul sampai terakhir hari ini yang lu bikin apa? Paling lu suka yang lu upload di Instagram. Rally aja kali ya, rally ya. Itu. Rally? Bukan yang itu. Really, bang. Kurang. Rally-nya yang bawah lagi deh, Mas. Ini malah awal-awal nih, dan kalau menurut gua mungkin orang ngelihat gua dari sini malahan. Itu tuh yang mobilnya tubular tuh. Kiri, Yang kiri. yang kiri putih. Nah, Nah, kalau orang yang main FPV ngelihat shot ini gue bikin di tahun 2019. Terus pada zaman itu gue belum pakai stabilize, Pak. Sekarang kan hampir semua orang pakai stabilize nih. stabilize itu apa? Membuat apa pesawatnya? Jadi kalau di GoPro gambarnya goyang-goyang, nanti kita stabilize dia jadi halus. Oke. Gambar ini nggak ada yang di stabilize. Ya, ini kenang-kenangan Indonesia Extreme Off-Road Racing terakhir, Pak. Setelah ini kayak mati suri gitu, ini event Di taman nggak tapi enggak ya? apa? Mati suri yang nggak di taman ya? Iya. Iya. Sentro Limo. Ini gue paling gue sendiri kalau ngelihat sampai hari ini tuh masih Mes ya?
anjir gue bikin kayak gini Pak. Gitu. Nggak sangka ya. Ini sebuah achievement lock lo ya? Yes. Unlock achievement lo ya? Udah lama banget ya. Nah, kita juga pengen tahu nih. Kisah taubatnya. Salah. Kisah taubat. Kok jadi kisah taubat sih? Kita ngomongin ini. Ngomongin drone. Salah drone. Bukan kisah taubat. Dari Photoshop. Oh, tobat dari Photoshop ke drone. Lu gimana? Malah ngomongin kisah taubat. Iya. Klarifikasi. Lu Photoshop berapa lama? Main di Photoshop Dari zaman kuliah ya, berarti gue 2008. Lulusan berapa sih? Gue 2008 masuk kuliah. 2014. Iya. Tua ya Pak. Dan Lu kalau main tuh, gue. Dan itu lagi nih. ini lebih dan Iya gitu. balik sini aja kali ya. Iya. Penonton juga bingung juga kan ya. Iya. Oh gitu. Maksudnya kita lebih deep lagi dicoba ngomongin si drone ini. Kalau lo lihat sekarang nih, maksudnya kalau kita lihat ini kan udah bukan cuma sekali pekerjaan, tapi balik lagi ke ranah bisnis. Ya kan udah jadi bisnis lo sendiri nih Dini kan, yang udah jadi ini udah emang pekerjaan lo dan bisnis lo juga. Lo bisa ngeliat nggak sih prediksi 5 tahun ke depan bakal jadi apa drone ini? Yang lo punya sekarang atau lo udah kepikiran sampai 5 tahun ke depan gue bakal merambah ke toko mungkin? Kita nggak tahu kan, atau lo bakal jadi bengkel drone atau apa? Itu kan bagian dari scale up karena kan baik lagi tadi ya, maksud gue kebanyakan orang kita ketika udah dapetin sesuatu yang di titik itu gitu, kadang dia udah gue mau bagi ilmu deh, gue mau ngajarin orang, atau gue pengen jadi, tadi itu jual spare part, bengkel drone, atau malah bisa juga bikin kelas ya? Iya, itu kan salah satu dari scale up atau pengembangan bisnis lo kan. Gitu. Kalau bikin kelas sih gue belum sampai situ ya. Cuma kalau yang sekarang udah gue lakuin, gue ngambil tim. Build tim? Ya, karena ya seiring berjalannya gue dengan bisnis ini, gue ada drone ini, kan banyak bentrok tuh jadwal. Jadi ada callingan di hari yang sama gitu kan. Otomatis gue harus nyari backup. Akhirnya gue harus cari orang-orang yang kompeten juga, yang bisa gue percaya juga, ya yang attitude-nya bagus juga. Karena kan kalau udah di lapangan nih, wah kadang tensi tinggi juga, kadang mental juga bisa drop kalau lagi pressure-nya. Karena kan lu bayangin aja lu ngedrone, semua orang emang udah set dan nunggu lu doang nih gitu kan. Gue pernah ada temen yang dia terbangnya jago banget nih, jago banget ya. Tapi pas lagi di tempat syuting karena pressure, jadi drop lah. Skillnya jadi nggak keluar. Karena mental. Ya, itu penting sih buat gua. Karena emang gitu ya, untuk pekerjaan yang sifatnya seperti ini ya, maksudnya kerjaan teamwork khususnya, kemudian kerja kolektif itu, kalau gue pribadi yang lihat ya, dulu sempat ada di industri itu, yaitu mental harus paling utama. Karena dengan kondisi apapun, kemudian dengan sistem seperti apapun, lu tuh harus tetap bisa beradaptasi dengan tim yang bentuknya apapun. Karena kan kita nggak bisa milih gitu ya. Emang lampunya di sini agak kelap-kelip ya? Iya, biasa Pak, biasa itu. Nggak, emang harus, Pak. Iya benar. Terutama ini ya, terutama untuk teman-teman kita yang baru mau masuk ke ranah drone nih, Din. Kadang kan itu ya, mereka mikir, wah enak nih, tinggal ngedrone doang dapat duit gitu ya, tinggal terbangin aja dapat duit. Tapi kan nggak semudah itu, Ferguson. Ya nggak sih, tidak segampang itu. Bahkan tadi Udin bilang sendiri, mental itu penting, tim dia juga, dia nge-build, bahkan yang di-build itu lihat mentalnya sejauh apa gitu, nggak cuma soal skillnya doang. Ini menarik. Ya karena kan itu tadi, banyak mata tertuju kepada sendiri orang. Kayak lo aja mau keluar jadi seorang ini apa? MC. Itu hampir sama Pak sebenarnya Pak, yang gua rasain pas lagi syuting. Lu ditungguin standby take gitu kan, cam roll segala macam, itu sama pas gua lagi zaman dulu balapan, nge-race udah pakai Google segala macam, 3, 2, 1, itu ngedrop Pak. Dan gua kebetulan di race, gua ngerasain drop mental itu ya. Jadi gua pas latihan yang bisa was pas lagi race nggak bisa gua kayak gitu. Itu kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Jadi mental tuh. Jadi kayak lu harus ngajak orang itu ke set, syukur-syukur lu kenalin sama kru dan segala macam. Jadi dia pas di lapangan udah ready. Dan itu yang emang nggak bisa didapatkan secara instan. Tapi gue sempat punya ilmu itu. Jadi gue selalu dapat masalah itu juga ketika gue dapat sebuah tim baru, perkumpulan baru, atau gue masuk ranah baru.
pasti nggak smooth lah. Nggak akan smooth. Karena kita selalu pengen nunjukin skill kita. Ketika kita berlebihan untuk menunjukkannya, Jadi otomatis berantakan, akan nyerang balik diri kita. Iya. Ya betul. Karena sebelumnya kita nggak mengenali siapa orang di sekitar kita. Betul. Tapi kalau kita sebelumnya coba mengenali dulu ice breaking dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi setidaknya kita tahu karakter orang-orang di sekitar kita seperti apa dan kita mengeluarkan bahwa diri kita ini seperti ini loh. Betul. Itu insya Allah Smooth akan lah. lebih turun lah. Asik. Betul, Kalau mau betul. kita insya Allah akan buka kelasnya di sini, nanti dihubungin aja di nomor sekian ya bersama Benar, dengan Dida. Ngomong-ngomong soal kelas, Da, kita ada beberapa video yang akan di-react sama benar. betul sama Udin sedunia. Betul sekali. Ini. Lanjut, mana videonya? Apakah kamu tahu kenapa ginjal ada 2? Karena kalau satu ganjil. Udah, itu aja. Makasih. Bener sih. Lagi capek-capeknya lagi. Iya. Harus dengar beginian. Males ya? Sebel nggak sih lo? Iya. Hah? Eager lah. Tapi nggak salah, tapi dia nggak salah juga. Masalah emang Kalau satu emang ganjil. ganjil ya. Kalau 2 kan genap. Iya. Tapi gue Ginjal dan beberapa dua hari lalu gue malah lagi ada bermasalah sama ginjal juga. Jadi Oh, iya? emang pentingnya kita harus terus Kenapa? minum air putih. Cerita-cerita dikit tuh. Wah, kalau cerita ini mendingan Bapak ntar undang saya talk show aja. Bener juga. Di program dia ya. Benar. Kita baca komennya kali ya. Baca komennya, Dak. Soalnya kalau 4 Ya. Praktek ding das. Pranowo dong. Pranowo sama Mahfud. Nggak salah sih. Tapi ya gitu konsepnya. Tapi saya ketawa. Ya. Soal lagi tadi jokes bapak. Iya. Video berikutnya. Dia jalan. Pak. Dia bisa jalan, Dak. Ini lucu banget. Dia capek menaungi orang-orang yang kehujanan. Wah, itu dia. Ini lari dari kenyataan ini, Pak. Nah, Ini dia. benar, ini benar. Kadang untuk menjadi pelindung banyak orang itu Melelahkan itu deh. tidak seperti apa yang orang bayangkan atau Itu gambarkan. Benar. Jadi- Emang harus ada kaburnya dikit ya gitu ya. Bukan kabur sebenarnya. Dia Kabur ini dia, Pak. Dia cuma butuh me time, Pak. Kabur. Dia kan lagi hujan soalnya. Kalau dia kalau lagi hujan, lagi butuh ini. ini lagi hujan dia kabur. video berikutnya. Jadi habis ke sono-sono mulu. Video berikutnya. Pas iklan AC Di mana? terbaik. Di mana nih? Di mana nih? Apa? Siapa namanya? Tim kreatif. AI. 3D itu. 3D. Oh, 3D. Tapi kalau ada keren loh ya. Tuh, dari remote Pak. Tapi kalau ini jadi advertising beneran keren loh. Keren ya. Iya nggak sih? Lagi panas-panasnya gini kan? Panas-panas gini nih. Coba kita baca. ininya. Baca komennya. Baca fix. Anjir, Yang mana? Yang 1200 mana? PK, Pak. Aslinya 1200 PK. Itu remote AC Rara. Benar juga. Tapi nggak nongol ya kemarin ya di MotoGP ya? Nggak nongol, orang panas. Oh iya. Oh iya. Kalau hujan baru udah nongol. Emang Rara emang bawa remote AC Rara ya? Lanjut lagi sini, Dak. Ya. Buat teman-teman di semua Din, kalau misalnya, lu kayak gini ada komunitasnya nggak sih? Ada? Nah, itu dia tuh. Banyak banget ya? Banyak ya? Lu apa? Ketua dari semua komunitas di Indonesia? Enggak, Pak. Kebetulan kalau di komunitas malah gue nggak terlalu aktif. Oh, lu tawadu ya, maksudnya merendah lah ya? Enggak pengen juga. Emang Apa nggak, mereka nggak selevel sama lo? enggak lah. Lebih ke emang jarang aja sih main keluar kan. Sekarang ya gue anak 3 apa segala macam. Lebih butuh waktu gue lah. Oh betul, Iya. betul. Tapi dulunya lu di komunitas itu belajar juga kan? Apa Ya, lu dari kalau komunitas dulu belajar? sebelum ada anak sih aktif. Dulu kan ada DJ Eventum Indonesia gitu-gitu sempat aktif. Ya. Jadi kayak ada acara nih di sini dateng, ada acara nih di sini dateng dan emang lagi hot-hotnya nyari ilmu kan. Ya. Gue juga masih belajar, masih cari tahu ini, Ya. cari tahu itu segala macam gitu-gitu. Dan juga sekarang komunitasnya tuh masih rame ya? Lebih rame dari dulu malahan. Oh, jadi kayak berarti setiap daerah tuh udah punya kayak cabang masing-masing gitu. Kayak Kalong tuh ada Kalong Jakarta, ada Kalong Bekasi gitu. Apa tuh kalau komunitas namanya? Iya, komunitas ini juga aeromodeling, terus Aeromodeling. kayak komunitas drone gitu-gitu. Cakep. Memang intinya mas sebenarnya jangan lelah untuk
Belajar ya. Iya betul. Karena berarti Din kalau misalnya teman-teman semua pengen komunitas bisa dong ya. Salah satu yang paling besar adalah DJI Indonesia itu. Kalau sekarang udah nggak aktif sih. Udah nggak aktif. Yang paling Karena besar yang bisa udah teman-teman belajar apa? Sekarang yang paling gede itu apa ya? Ya paling kalong, terus Kalong. sih iya. Berarti bisa lo dah. Nih kebetulan Dida juga dia anak drone banget ya. Bisa nggak? Silakan Pak Dida nanti dicoba aja. Oh ini. Pas banget udah ya. saya ini. Remote-nya mana, Bang? Bisa nggak untuk latihan kira-kira? Gini, ya kan? Iya. Bisa lah. Ini Phantom nih, Pak. Iya. Ini gennya gen Phantom ini. Ngeri lo. Buat latihan nih. Bisa ada buat latihan. Jadi lu pelan-pelan, perlahan-lahan. Jadi dia nggak usah langsung. Nggak usah pakai remote. Nggak usah langsung kayak gini dulu. Ini pakai tongkat. Iya benar. Ya, biar tahu ya. Tapi ngeliat dari sini Din, kira-kira buat pemula nih, untuk bisa belajar di awal tuh sebaiknya dia beli apa sih, Din? Beli apa dulu? Yang paling basic banget deh. Iya, apa langsung Basic banget. FPV kah atau aerial dulu kah? Pakai merek Atau nggak usah beli dia? Ini kan tadi kan gue bilang nih, ini dua beda nih. Iya. Aerial, FPV. Oke. Kalau lu mau mulai aerial, Mm-mm. ya minimal beli kayak yang lu punya tuh Mavic Mini Oh, gitu. Mavic Mini. Ah. Dulu punya. Terus sekarang kemana? Ada. Itu udah ideal banget buat belajar. Itu lu bisa ngambil gambar juga, Iya, iya, gitu-gitu iya, kan, iya. buat latihan segala macem. Terus kalau lu mau mulai di FPV, ya pilihan paling ideal sekarang itu Avata. Avatar. DJ Avata. Nggak pakai DJI Avatar. Iya. Oh, itu di FPV. Di FPV. Harganya berapa, Din? Kalau nggak salah 17-18 ya. 17 Basic ya? juta. Basicnya belum Iya. ada kamera dong. Bukan, belum Berarti, ada tapi baterai ini- tambahan gitu-gitu. Murahan ini dong, Din. Oh, so tau gue ya. Enggak. Gini. Enggak, lo bilang ini harganya lo ngerakit sekitar 15-an tadi. 7 juta. Juta. Ini 7. Heeh. Tapi belum sama ini. Oh. Tuh, ini Sama remote ya, Babang. Hehehe. bukan. Bukan. Kirain tuh. Iya. Kayak orang-orang ya. Kayak orang-orang ya. Iya, selain pangin gitu. Belum sama ini. Oh iya benar. Oh kalau dia udah semua, udah ini, sudah itu. Itu udah semua, makanya gue bilang Oh, itu paling ideal iya, karena berarti satu bener. lu beli satu paket yang harganya segitu, jatuhnya itu murah banget. Kalau ini lu harus beli ini, harus beli ini aja sudah 11, Pak. Semua sudah tuh. Ini doang. 11 juta ini. Iya. Ini merek apa nih Google-nya? DJI sama. DJI juga, Pak. Ini 11 juta. Kalau yang itu tadi Avata 17 18 tuh udah udah yang begini satu juga set. sama. Semuanya. Kayak gini sama Google-nya. Enggak, Beda. yang agak gede yang sebelumnya. Yahoo dia. Enggak. Ya salah. Google kan di Google itu Yahoo. Oh, gitu ya. Masih ada peluang besar masih. Oh teman-teman, maksudnya ya pada akhirnya kan nggak cuma pengen buat hobi doang nih, Iya. menghasilkan. Kalau buat lo gua sendiri- sih ngelihatnya, ini jatuhnya pemetaan pekerjaan drone ya jatuhnya. Iya. Kalau gua ngelihatnya zaman dulu pertama kali gua main tuh gua banyak dapat event, banyak dapat acara-acara yang cuman acara kantor, outing aja tuh pakai drone gitu. Gua dapat callingan nih. betul. Sekarang tuh udah hampir nggak ada tuh kerjaan. kayak Dulu gitu. aja honeymoon aja ada drone ya. Dulu gua honeymoon pakai drone. Nah kan. Kalau orang kaya gitu emang. Sekarang udah jarang, Pak. Karena sekarang ya drone ini udah kayak apa ya? Udah kayak DSLR. Iya yang betul. zaman Kayak mirrorless lah ya. hampir semua orang bisa pegang, Bisa pakai. hampir semua orang bisa terbang. Ya kalau lu emang beneran mau main di sini, ya lu harus kasih value yang lebih nih. Ah benar. Entah skill lu gitu kan, atau ya lu punya taste yang bagus Ya, gitu kan. Atau ya lu harus main di kelasnya yang di atas lagi. Di atas lagi. Karena kalau lu main di event dan di acara-acara kayak gitu mungkin demand-nya udah Gitu aja juga turun ya. sekarang kalau menurut gue ya. Even ada harga-harga dari IO tuh kayak ya udah harga yang kalau gue tuh udah lu nggak ngitung resiko jatuhnya. Karena harga yang gue kasih itu sebenarnya ada resiko dan segala macam karena kalau gue nge-shoot ya pasti gue all out gitu. Gue akan Ya, ngambil gini, Iya. bagusnya gini gitu yang nggak jarang gue kena accident gitu-gitu. Benar, Ya itu. Jadi Dan lu satu harus ya, gitu. yang kalau kita udah main drone ini kita juga nggak boleh asal main terbang kan ya. Iya betul. Karena ada beberapa daerah Spot, tuh ya, nggak boleh. spot yang memang Ya, ini yes. nggak boleh nih. Ya, bener Ditangkep-tangkepin. Nggak tahu ya kalau di luar negeri mah di Eropa udah Tembak. langsung tembak ya. Kalau di sini tuh gimana ya? Kalau di sini sih Masih lebih longgar ya? kalau
ya kalau dibilang lebih longgar, jauh lebih longgar emang. Terus ya kalau bule-bule bilang kalau lagi liburan di sini tuh surganya main drone. Karena lu datang ke mana, ke Bali misalkan, lu main di sini, hayo terbang gitu kan. Hampir nggak ada larangan sama sekali. Yang banyak larangan itu malah di kota. Even gua sendiri kalau terbang di kota, gua punya partner ya emang orang Pasi juga yang bantuin gua ngurusin izin-izinan segala macam. Jadi emang nggak sembarangan sih terbangnya. Karena kan waktu gua terbang tuh kalau gua ya syuting pasti ada klien, pasti ada director, ada kru yang lain yang ya kalau udah shoot nggak mungkin nih orang lu usir gitu kan. Kalau lu cuman iseng doang main, ya mungkin lu nggak apa-apa nih terbang terus tiba-tiba lu diusir. Oh ya udah gua pergi gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau untuk di kerjaan pasti gua butuh izin. Benar. Karena ya nggak mungkin gua gara-gara izin terus gua diusir nih semua satu gerbong kru ini gitu kan. Jadi emang kerjaan pasti ngurusin izin. Iya, jangan tuh ke komplek yang di Kemang ke atas sore-sore. Pondok Indah. Kenapa itu? Jangan, paham boleh karena kan perumahan. Perumahan. Iya. Saya pikir soalnya Kemang, Pondok Indah. Iya. Jangan, itu terlarang. Jangan, Pak. Oh iya. Nggak ada pintunya ya? Nggak ada pintunya soalnya, Pak. Ya. Nggak dari atas sih. Iya. Kalau lagi berenang gimana? Itu dia. Tadi itu gue menarik tuh. Mungkin nih bisa dibilang penting tuh buat kita dan teman-teman semua. Yaitu setiap pekerjaan apapun itu jenisnya, kemudian apapun yang lo gelutin hari ini, value itu penting. Betul. Karena hampir semua orang bisa mengerjakan hal yang serupa dengan kita, tapi yang punya value pasti akan lebih menonjol dibanding yang lain. Maka dari itu, create value apapun yang pengen kita ciptakan, apa yang mau kita kerjakan, sesuai dengan kemampuan kita juga value. Karena kadang kita pengen mencapai sesuatu, kita pengen lihat orang lain, kita pengen punya value-nya kayak orang lain itu. Sedangkan kita nggak sadar bahwa kemampuan kita belum sampai sana. Dilatih terus. Betul. Nah, pesan motivasi, pesan damai, asik. Dari Bang Udin yang pertama. Gue tuh pernah denger istilah ini tuh, ikigai. Pernah dengar nggak? Pernah tahu deh. Jepang, itu istilahnya dari Jepang. Ikigai ya. Jadi itu restoran sushi ya? Ini ya bukan. Bilang dong. Teori itu teori. Teorinya tuh ya ibarat drone nih ikigai gua nih. Jadi ikigai itu apalah yang lu suka. Terus apa yang lu bisa, lu jago. Terus sama apa yang dibutuhin sama sekitar lo, tengah-tengahnya itu ikigai. Kalau lu bisa dapet itu, ya harusnya sih lu bisa ya ngejalanin, ya kalau gua ngejalanin bisnis drone ini lebih semangat, lebih jadi beriringan satu sama lain ya. Passion lah ya itu. Betul. Ikigai. Ikigai. Tengah-tengahnya Pulau Jawa. Hari tengah-tengahnya Selat. Pulau Jawa. Sip, keren. Thank you banget Bang Udin udah sampai di tempat kita. Sampai ketemu lagi. Nanti kita flight bareng-bareng ya. Habis ini kita coba flight bareng-bareng terbang. Kira-kira experience apa yang bisa kita rasakan dah? Benar, sampai Sumatera. Cut.